Halo semuanya. Sebentar. Oke, selamat pagi teman-teman. Gimana? Sudah siap untuk memulai pelajarannya hari ini? Sudah tahu semua kan? Kita akan belajar apa hari ini? Ya benar, bimbingan konseling. Oke, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar semuanya proses pembelajaran hari ini dapat dimudahkan dan dilancarkan, dan juga ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita agar memberi dampak yang baik. Kalau begitu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai, teman-teman. Pertama-tama saya ingin mengungkapkan rasa senang saya, bahagia saya sebagai guru BK yang mengajar pada kelas ini. Suatu kehormatan bagi saya menjadi seseorang yang berdampak bagi teman-teman, bisa mengajar teman-teman, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di kelas ini. Nah, tetapi saya di sini sebagai guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi saya juga membutuhkan interaksi dengan teman-teman mengenai pembelajaran kita. Karena dengan interaksi yang bagus antara saya dan teman-teman sebagai siswa, itu akan mengefektifkan pembelajaran hari ini. Baiklah teman-teman, segitu paham? Paham. Baiklah teman-teman, kita sudah berdoa, kita sudah siap untuk belajar, tetapi semuanya udah kenal saya belum? Oke, baiklah, belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Pranswina Rutoruk. Saya sebagai salah satu guru BK dalam sekolah ini. Teman-teman tidak perlu takut kepada saya karena saya guru BK. Saya sangat terbuka untuk menerima teman-teman untuk datang ke ruang konseling. Saya sangat apresiasi keberanian teman-teman untuk mengikuti konseling. Dan soal guru BK yang seperti polisi sekolah ya teman-teman, itu tidak benar teman-teman. Melainkan kami guru BK di sini bertugas untuk membantu teman-teman. Bagaimana membantu teman-teman di bidang akademik, sosial ataupun karir. Di situ kami melaksanakan berbagai program untuk teman-teman. Jadi kalau teman-teman membutuhkan konseling pribadi atau individu, teman-teman bisa banget buat datang ke ruang konseling. Semuanya boleh. Baiklah, cukup sekian mungkin perkenalannya. Saya akan absen terlebih dahulu. Baiklah, sebentar. Oke. Alibaba ada? Mike Tyson, Kaneki, Eren, Sukuna. Oke, hadir semua ya. Oke, baiklah teman-teman, semuanya sudah hadir. Kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Oke teman-teman, kita bakal belajar hari ini mengenai perencanaan karir. Oke, baiklah teman-teman. Mengapa perencanaan karir ini sangat penting bagi semua orang ya teman-teman? Bagi semua orang. Jadi perencanaan karir ini berfungsi untuk atau bertujuan untuk sebentar. Produktivitas.
Baiklah teman-teman, dengan perencanaan karir ini kita bisa puas akan karir kita. Kenapa puas? Ketika kita merencanakan karir kita, kita tahu akan tujuan, keinginan kita teman-teman, sehingga kita dapat melakukan proses yang lebih efektif untuk menggapai tujuan tersebut. Nah, produktivitas. Lalu ketika teman-teman sudah tahu tujuan karir teman-teman, tentu teman-teman melakukan kegiatan hal yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Bagaimana cara menggapai tujuan tersebut? Di sini kita produktivitasnya meningkat ya teman-teman, akan tujuan tersebut meningkat. Nah, yang ketiga ada fleksibilitas. Ketika teman-teman mengetahui banyak hal mengenai karir atau misalnya pekerjaan, teman-teman mempunyai relasi yang banyak, tahu banyak akan pekerjaan, sehingga teman-teman mempunyai fleksibilitas. Teman-teman dapat menyesuaikan diri dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada, sehingga teman-teman dapat memasuki berbagai karir. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetapi kali ini kita belajar menggunakan kelompok kecil ya. Jadi teman-teman, saya akan membentuk kelompok kecil. Alibaba boleh dengan Mike Tyson, oke. Eren boleh dengan Sukuna, dan sisanya berdampingan, oke. Nah, di sini saya sudah sediakan beberapa sumber, yaitu ada buku, ada laptop, ada handphone yang bisa teman-teman pakai, atau barang elektronik teman-teman, atau buku teman-teman, atau teman-teman bisa ke perpustakaan untuk mencari sumber informasi tentang materi yang kita akan bahas hari ini. Oke? Semuanya bisa dipakai asalkan misalnya handphone ada dipakai untuk bermain game, itu tidak boleh teman-teman. Oke? Kita fokus dalam pembelajaran ini. Oke, yang ketiga, saya akan memberi bagian-bagian teman-teman apa tugas kelompok ini, apa tugas kelompok ini. Oke? Nah, tugas kelompok pertama mencari manfaat dari perencanaan karir. Yang kelompok kedua, langkah-langkah perencanaan karir. Yang ketiga, bagaimana kita mendapatkan layanan perencanaan karir. Tetapi teman-teman, bukan hanya itu. Misalkan saya menyuruh teman-teman mencari suatu topik, misalnya manfaat karir tadi, kelompok 1. Jangan teman-teman hanya mencari manfaat perencanaan karir itu saja, tetapi diusahakan secara menyeluruh. Karena apa teman-teman? Karena kita membutuhkan itu sebagai ilmu baru bagi kita. Oke teman-teman? Baiklah, tadi saya sudah jelaskan mengenai apa yang harus dilakukan teman-teman ya. Saya sudah membagi kelompok dan materi yang akan dibahas kelompok. Untuk teman-teman mungkin masih belum paham, saya akan menyontohkannya atau memberi demonstrasi untuk teman-teman. Misalnya saya kelompok 1, kita akan mencari materi atau pembahasan mengenai tentang manfaat perencanaan karir tersebut. Kita dapat mencarinya dari buku yang tersedia, laptop, HP, buku yang di perpustakaan, atau sumber dari manapun. Tentunya teman-teman saring dulu sumbernya dari mana. Mengenai tadi ya, sesuai pembahasan kelompok, manfaat perencanaan karir. Nah, ingat sekali lagi teman-teman, kita di sini untuk menggunakan barang elektronik untuk mencari informasi mengenai materi kita. Jangan untuk bermain game atau
chat-chatan dengan pacar Anda. Oke. Nah, ketika sudah selesai, teman-teman mengemukakan atau mempresentasikan sedikit mengenai materi yang telah teman-teman cari tadi. Teman-teman yang sudah cari dari internet, buku atau semacamnya gitu. Nanti kita berdiskusi, saling memberi pemahaman baru antara satu sama lain. Begitu teman-teman. Nah, untuk durasi pengerjaannya di sini kan waktu kita hanya 1 jam saja ya. Nah, saya rasa 20 menit sudah cukup ya teman-teman untuk mencari informasi mengenai perencanaan karir. Kita ya mungkin itu saja teman-teman. Silakan mengerjakannya, semangat, dan ingat ini kerja kelompok. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing dengan tertib dan gunakan sumber dengan sebaik-baiknya. Saya tunggu 20 menit dari sekarang. Oke, baiklah teman-teman, bagus semua. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Bagus banget tadi materi-materi yang sudah teman-teman sampaikan mengenai manfaat kelompok 1 ya, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga di mana kita mendapatkan perencanaan karir tersebut. Nah teman-teman, sudah sangat bagus teman-teman memberikan materinya. Saya mengerti bagaimana dengan yang teman-teman sampaikan, saya mengerti dengan jelas apa itu pekerjaan karir teman-teman. Nah, di sini saya akan simpulkan bagaimana tadi dengan pengertian saya dan pengertian teman-teman. Saya simpulkan di sini, saya sudah simpulkan tadi, perencanaan karir itu adalah fondasi keberhasilan profesional teman-teman. Dengan memahami diri, menetapkan tujuan yang jelas, dan terus mengembangkan keterampilan, individu dapat mencapai kepuasan dan kesuksesan dalam karirnya. Betul teman-teman? Ya. Melalui evaluasi yang terus-menerus teman-teman, kita terus memperbaiki bagaimana proses kita, meninjau kembali tujuan kita akan mendapatkan karir yang sesuai dengan tujuan kita lah. Dan penyesuaian rencana dan perencanaan karir yang seperti teman-teman sebutkan tadi dapat memberikan arah yang tepat, meningkatkan produktivitas, dan membantu mengatasi perubahan dalam lingkungan kerja. Ya benar tadi, seperti kepuasan karir, produktivitas, fleksibilitas. Oke. Tentu berarti apa yang dapat kita simpulkan untuk teman-teman? Apa dampak perencanaan karir ini untuk teman-teman? Ada yang tahu? Oke, saya sebutkan salah satunya. Dampak yang baik perencanaan karir ini bagi teman-teman adalah ini merupakan sebuah investasi bagi teman-teman. Ini mengapa saya sebut itu investasi yang baik bagi teman-teman? Karena ini akan membentuk masa depan teman-teman. Bagaimana karir yang baik bagi teman-teman? Tentu setelah mencari dan memahami materi yang tadi yang teman-teman cari, tentu teman-teman sangat mengetahui apa itu fungsi dari perencanaan karir, sehingga saya dapat mengatakan bahwa perencanaan karir ini merupakan suatu investasi untuk masa depan teman-teman. Setuju? Oke. Oke, baiklah, setelah kita selesai membahas tentang perencanaan karir ini, setelah penyampaian materi-materi yang sangat bagus dari teman-teman semuanya, menurut kalian, nah kalian dulu dong yang jawab ya, menurut kalian seberapa
seberapa bermanfaatnya perencanaan karir untuk kalian. Silahkan kalian berpendapat. Menurut saya sangat berguna, Pak. Karena kita sebagai siswa bisa dapat menentukan tujuan kita dan menyusun proses atau langkah-langkah yang kita susun agar lebih efektif untuk menggapai tujuan karir kita, Pak. Menurut saya seperti itu, Pak, guna perencanaan karir ini. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih kalian sudah secara garis besar atau mungkin udah mulai halus ya kan. Kalian sudah mulai mengerti dan sudah sangat memahami betapa pentingnya perencanaan karir tersebut. Jadi kalian sudah tahu di mana tadi mendapatkan perencanaan karir ini. Kalian dapat mendapatkan ini di ruang BK. Tentunya akan bertemu guru BK seperti saya atau mungkin guru BK lainnya. Jadi jangan takut teman-teman untuk memasuki ruang BK untuk kebaikan kita sendiri, ya. Bukan hanya perencanaan karir teman-teman di ruang BK, banyak hal yang dapat kita lakukan di ruang BK untuk memberikan kehidupan yang baik bagi kita sendiri. Kita akan membantu sekuat yang kita bisa untuk menemukan solusi yang terbaik bagi masalah ataupun kebingungan dalam diri kita. Oke, baiklah teman-teman, mungkin itu saja pembahasan dalam perencanaan karir ini. Teman-teman masih ada yang belum paham gak? Boleh angkat tangan kalau tidak paham atau kurang paham atau ingin bertanya mengenai perencanaan karir ini. Oke, tidak ada ya. Oke, saya anggap hari ini bagus sampai tidak ada bertanya itu. Teman-teman berarti sudah paham akan perencanaan karir ini. Oke teman-teman, cukup sekian hari ini mengenai pembelajaran kita mengenai perencanaan karir. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Saya minta maaf jika melakukan atau mengucapkan hal yang salah kepada teman-teman, karena saya hanya seorang manusia yang tentunya dapat melakukan kesalahan, teman-teman. Oke, minggu depan kita akan ketemu lagi kan di hari yang sama dan jam yang sama. Saya sangat senang di pertemuan yang pertama ini kita dapat membangun proses pembelajaran yang cukup baik ya teman-teman. Saya harap proses ini berkelanjutan dengan hal yang positif, ilmu baru yang dapat kita temukan. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya mempunyai tugas nih buat teman-teman mengenai karir juga sih. Nah, tugasnya yaitu mencari satu profesi dan bagaimana proses atau langkah yang dilakukan untuk mencapai profesi tersebut. Misalnya nih, profesinya dokter. Nah, teman-teman, langkah-langkah langkah-langkah atau bagaimana proses dia untuk menggapai profesi dokter tersebut. Misalnya dia harus SMA, IPA, nah terus masuk fakultas kedokteran, nah melamar jadi dokter gitu. Dia akan menggapai tujuannya yaitu jadi dokter. Nah contohnya seperti itu. Nah teman-teman, minggu depan saya mohon untuk semuanya mengerjakan tugasnya, oke? Nanti akan kita bahas masing-masing, dan minggu depan kita akan belajar lagi. Mungkin bukan hanya seputar karir, tapi kita akan membahas seputar sosial. Seperti apa itu sosial? Minggu depan teman-teman. Oke, jadi teman-teman, sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan atas kesalahan yang saya ucapkan. Kalau ada, saya ucapkan terima kasih teman-teman sudah kondusif dalam pembelajaran hari ini.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang tadi kita terima dapat menjadi perilaku yang baik bagi kehidupan kita, agar kita dapat merencanakan karir yang baik bagi kehidupan kita. Oke teman-teman, mari kita bersatu dalam doa masing-masing. Terima kasih teman-teman atas hari ini. Saya ucapkan terima kasih lagi. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.